Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Bayaji, nama absen 20 dari kelas 11 MIPA 6 atau 12 SKS SMA 1 Semarang nomor absen 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang teks editorial saya yang bertema hidup damai di negeri rawan bencana. Judul teks kali ini adalah Indonesia dan Bencana. Dari tesisnya saya menyebutkan fakta sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan keindahannya yang sudah terkenal di seluruh dunia. Kondisi ini bukan hanya karena letaknya berada di antara dua benua samudra saja adalah yang strategis, namun juga karena Indonesia terletak di antara ring of fire atau cincin api. Cincin api yang dimaksud adalah daerah yang dikelilingi oleh lempeng tektonik yang aktif. Itulah mengapa Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi. Selain letak yang strategis, Indonesia memiliki negara yang lain yaitu hutan yang sangat luas. Hutan luas ini disebabkan karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, oleh sebabnya dia memiliki iklim tropis sehingga flora dan tumbuhan yang lain mudah tumbuh di daerah tersebut. Dengan luas hutan sekitar 99,6 juta hektar, tentu saja Indonesia menyandang beberapa paru dunia dengan raya. Selain luas, sudah saya sebutkan tadi, keanekaragaman hayati yang di dalamnya sudah tidak ada lagi. Tetapi walaupun Indonesia memiliki kekayaan tersebut, Indonesia juga terkenal dengan bencana alamnya yang serba indah. Letaknya yang berada di cincin api Pasifik tadi tersebut membuat Indonesia sering dilanda gempa bumi, gunung meletus, dan juga tsunami. Selain faktor alam, faktor manusia juga menyebabkan banyak bencana yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo menyebut insiden bencana alam yang terjadi di tanah air sepanjang 2018 hingga 2020 menjadikan Indonesia masuk sebagai satu dari 35 negara dengan tingkat ancaman risiko bencana alam tertinggi di dunia. Doni juga menyebutkan bahwa Indonesia sempat didapuk menjadi peringkat pertama risiko bencana alam tertinggi di dunia karena angka kematian yang tinggi akibat bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2018 seperti gempa bumi di Lombok, tsunami di Donggala, hingga tsunami di Selat Sunda. Lalu, BNPB mencatat pada tahun 2015 terjadi 1.694 bencana dengan 276 korban jiwa dan 1,2 juta jiwa pengungsi. Lalu dilanjutkan pada tahun 2016 dengan 2.384 bencana dengan 521 korban jiwa hilang dan diikuti dengan 3,2 juta warga yang mengungsi dan terdampak. Lalu selanjutnya pada tahun 2017 Indonesia mengalami penurunan bencana menjadi 2.372 bencana yang terjadi dengan korban jiwa sejumlah 377 jiwa serta 3,49 juta jiwa mengungsi. Lalu pada tahun 2018 bencana kembali meningkat menjadi 3.397 total kejadian bencana dengan 6.240 jiwa yang meninggal dunia serta 10 juta jiwa mengungsi. Dilanjutkan pada tahun 2019 sebanyak 3.814 kejadian bencana dengan 592 jiwa meninggal dan 6,1 jiwa mengungsi. Lalu pada tahun 2020 kemarin tercatat 2.676 bencana alam terjadi yang dari disertai dengan pandemi COVID-19 yang hingga pada tahun 2021 ini masih terus berlanjut hingga 1 juta kasus. Bencana yang dimaksud tadi berupa gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, pandemi, gelombang ekstrim hingga pandemi COVID-19. Bencana alam yang terjadi bukan karena faktor seperti curah hujan semata, namun juga diikuti dengan faktor manusia. Terlepas dari penyebab bencana tersebut, yang perlu diperhatikan di sini adalah dampak dari bencana yang terjadi. Tidak hanya korban jiwa, namun harta material juga dilahap habis oleh bencana alam. Dalam kasus ini, pemerintah dinilai kurang sigap dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Banyak korban yang mengeluhkan kondisi yang demikian. Sebagai contoh, pada bencana banjir di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu, para korban menyebutkan bahwa mereka belum menerima bantuan hingga saat ini dari pemerintah secara resmi. Kalaupun ada bantuan, biasanya bantuan tersebut hanya berupa sembako. Itu pun hanya dengan jumlah yang sangat terbatas sehingga tidak semua korban menerima bantuan tersebut atau bantuan tersebut tidak merata. Padahal kondisi mereka sudah terpuruk dikarenakan pandemi yang membuat perekonomian mereka sangat terpuruk. Salah satu korban dari banjir asal bernama Adam
berkata, saya tidak tahu harus mengeluh pada siapa lagi. Ucap Adam. Namun, keterlambatan penanggulangan bencana alam oleh pemerintah ini bukan tanpa alasan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwa ada beberapa hambatan yang menyebabkan keterlambatan ini. Pertama, Indonesia mengalami transformasi ekonomi sosial akibat arus urbanisasi tinggi. Diprediksi, 68% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan. Kedua, koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD telah mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena penanggulangan bencana dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 belum menjadi prioritas dalam RPJMD. Lalu yang terakhir adalah kondisi alam dan iklim yang tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, Sri Mulyani berharap adanya pengembangan asuransi bencana alam khususnya di 136 kabupaten atau kota dengan frekuensi yang bencana yang sangat tinggi. Lalu untuk saran saya, walaupun begitu, dalam hal ini bukan pemerintah saja yang salah, namun masyarakat juga memiliki peran dalam penanggulangan bencana ini. Alam tidak akan gontak apabila tidak dirusak. Masyarakat seharusnya juga turut menjaga lingkungan agar kedepannya tidak terjadi bencana seperti banjir dan longsor. Lalu untuk pemerintah diharapkan bisa lebih sigap dalam menanggulangi bencana kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas badannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.